Pria Tak Terlihat, episode 3. Aku meninggalkan rumah yang terbakar, penuh dengan rasa kekuatan dan kebebasan, dan aku memanfaatkannya. Aku bersenang-senang dengan semua orang bodoh yang tidak akan pernah mengerti keajaiban yang telah kubuat. Aku melemparkan topi beberapa orang, menepuk punggung seseorang, membuat suara yang mengerikan. Siapa di sana? Hantu! Ada hantu di sini! Dan kemudian suatu hari seorang pria yang membawa sekotak soda berlari ke arahku. Pria malang itu sangat terkejut sampai aku tertawa. Dan tentu saja itu membuat orang itu semakin takut dan kemudian aku mengambil beberapa botol dan menghancurkannya di dekatnya. Oh, itu menyenangkan. Aku merasa tak terkalahkan. Aku menjahili orang-orang di sekitar karena aku tidak terlihat. Kau bisa sangat menyakitinya. Omong kosong. Aku hanya menikmati apa yang telah diciptakan pikiran brilianku. Tapi ya, itu tidak berlangsung lama. Pertama, seekor anjing berlari ke arahku. Anjing dapat merasakan aroma manusia yang bergerak bahkan jika manusia itu tidak terlihat. Dan kemudian beberapa orang melihat langkah kaki di jalan. Aku harus pergi dari sana. Bagaimanapun, itu awal Januari dan jalanan yang membeku membuat kakiku sakit. Aku membutuhkan pakaian, aku membutuhkan tempat berteduh, dan membutuhkan makanan. Putus asa, jadi aku punya ide yang sempurna. Aku pergi ke toko Omnium semalam itu tepat saat toko itu tutup. Aku punya rompi dan mantel dan topi, kaos kaki dan sepatu. Dan di area segar ada kopi panas dan daging dingin. Dan kemudian aku tidur di kasur yang nyaman dalam selimut yang begitu hangat sekali. Keajaiban tidak terlihat. Aku bisa pergi kemanapun aku mau dan mengambil apapun. Atau begitulah yang kupikir. Keesokan harinya toko dibuka dan aku mencoba menyelinap keluar. Tapi pria di toko itu melihatku. Siapa di sana? Berhenti! Dia memperingatkan semua orang dan berlari ke arahku. Aku melemparkan kursi dan berlari. Aku hanya punya pot sebagai senjata. Aku melempari orang-orang itu dan segera berlari ke gudang tempat tidur. Di sana aku melepaskan pakaianku sehingga aku menjadi tidak terlihat lagi. Itu merepotkan. Tak ada pakaian, tak ada sepatu dan kaos kaki di cuaca dingin Januari yang menggigit. Aku menyadari bahwa tidak terlihat itu tidak mudah. Anjing bisa membuatku keluar, hujan bisa membuatku begitu basah, dan begitu juga salju. Tanah basah atau kotoran akan mengekspos langkah kaki dan keberadaanku. Aku tidak bisa makan makanan apapun dan tidak mengunyah akan membuatku terlihat aneh. Apa yang kau lakukan selanjutnya? Aku ingat bahwa ada banyak toko teater di daerah itu. Aku masuk ke salah satunya. Itu sulit karena pemilik toko memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dia mendengar gerakanku di berbagai ruangan toko itu. Dia bahkan membawa pistol untuk menembak. Jadi aku harus menyerangnya. Aku menyerangnya dengan tiang lampu dan mengikatnya di selembar kain, maka bisa kutemukan apa yang kubutuhkan. Dia pantas mendapatkannya. Pantas? Griffin, kaulah yang masuk tanpa izin ke rumahnya. Dan kau bermaksud merampok. Tak bisakah kau melihat? Itu harus dilakukan. Aku menemukan pakaian, hidung palsu, topeng, wig, dan kacamata hitam. Semua ini membuatku terlihat aneh, tapi cukup kredibel sebagai manusia yang hidup. Kotak uang memiliki sekitar 8 shilling dan 8 pound. Akhirnya, aku diperlengkapi untuk melangkah keluar dunia. Aku sangat ingin makan makanan yang sangat lezat dan juga nikmat, tapi aku tak bisa makan di restoran yang bagus. Karena kemudian semua orang akan melihat bahwa wajahku tidak terlihat dan makanan yang ada di mulut dan tenggorokanku akan terlihat sangat tidak normal dan juga menjijikan. Jadi aku pergi ke tempat yang biasa dengan kamar pribadi. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku cacat, sangat buruk. Aku makan tapi aku menyadari kesia-siaan dari apa yang telah kulakukan. Tak terlihat bisa membuatku mendapatkan semua yang kuinginkan. Tapi itu tidak memungkinkanku untuk menikmati apapun yang kudapatkan. Aku harus menemukan cara untuk membalikan apa yang telah kulakukan. Untuk menjadi terlihat dan tidak terlihat sesuai keinginanku. Dan Cam, itu mungkin. Telah kutemukan jawabannya. Semuanya ada di sana. Keajaiban dalam 3 buku harian yang telah dicuri oleh gelandangan Marvel dariku bersama dengan semua uangku. Semua uang curianmu. Dengar, aku butuh partner. Bodoh bagiku untuk bekerja sendirian. Tapi sekarang aku ingin kau membantuku. Aku butuh uang, makanan, tempat kerja, dan tempat istirahat.
Aku butuh bukuku kembali. Bisa kau mendapatkannya dari si bodoh itu, si gelandang Marvel? Pria itu ada di kantor polisi. Dia meminta untuk ditahan di sana sehingga dia bisa terlindungi darimu. Griffin, Publikasikan saja karyamu. dan mendapatkan apa? Label dari salah satu penemuan paling tidak berguna di dunia menjadi tidak terlihat telah sangat membuat frustasi. Aku ingin membuatnya dihargai. Kita bisa melakukannya, Cam. Ada hal-hal indah yang masih bisa dilakukan dengan kekuatan tidak terlihat. Kau dan aku bersama. Kita bisa melakukan semuanya. Bersama-sama. Melakukan apa, Griffin? Tidak terlihat sangat berguna dalam mendekati, mencuri, dan melarikan diri. Aku bisa berjalan di sekitar siapapun yang memegang senjata dan menyerang sesuka hati. Oleh karena itu, tidak terlihat sangat-sangat berguna dalam membunuh. Tidak terlihat bisa membuat seseorang tak terkalahkan. Membuat teror dan dominasi atas dunia. Burdok, kotamu harus diperintah oleh pria tak terlihat ini. Pria yang bisa memberi perintah dan membunuh mereka yang berani tidak mematuhi. Kekuasaan teror yang hanya bisa ditawarkan oleh pria yang tidak terlihat. Siapa itu? Pengkhianat. Kau bilang tidak ada yang tahu aku ada di sini. Kolonel Adye, polisi yang telah diberitahu oleh Dr. Cam, telah datang ke rumah Dr. Cam. Dia terkejut melihat Dr. Cam dipaksa menuruni tangga oleh kekuatan yang tampaknya tidak terlihat. Kemudian Dr. Cam dibuat jatuh dari tangga dan kaki tidak terlihat menginjak kaki kolonel. Pintu dibuka dan seseorang pergi keluar. Dr. Cam, apa kau baik-baik saja? Ya, lumayan. Tapi kita harus menghentikannya. Kita harus menghentikannya, Kolonel. Hentikan siapa? Beritahu yang kau ketahui. Pria tak terlihat, dia egois. Sangat-sangat mudah berubah dan tidak akan berpikir dua kali sebelum menyakiti. Untuk melindungi dirinya dan mendapatkan apapun. Kita harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Dia tak terlihat. Beritahu semua orang untuk mengunci rumah mereka. Pastikan tidak ada makanan yang dapat diakses olehnya. Kunci semuanya. Bersembunyilah. Dan bawa anjing. Anjing dapat merasakan pria tak terlihat, mencium baunya, dan ingat bahwa makanan yang sedang dikunyah terlihat darinya. Dia perlu bersembunyi setelah makan. Jadi teruslah mencari setiap tempat yang mungkin bisa dipakai bersembunyi. Letakkan pecahan kaca di jalan. Itu kejam, tapi dia ingin melepaskan teror ketakutan. Teror ketakutan, dia berpikir untuk membunuh semua orang. Kami akan lakukan itu. Aku akan memanggil semua orang di departemen ini dengan segera. Polisi pergi ke seluruh kota memperingatkan orang-orang untuk tetap berada di dalam rumah dan mengunci pintu. Sekolah berangkat lebih awal dan semua anak diminta untuk tetap bersama dalam kelompok yang aman. Pecahan kaca diletakkan di jalan dan semua toko, departemen store tutup. Pria tak terlihat itu pasti sangat marah karena malam itu dalam kemarahan yang meledak-ledak, menyerang Tuan Wicksteed, kepala pelayan Tuan Burdok. Dia kesal ketika Tuan Wicksteed mengikuti tongkat yang tampaknya melayang di udara agak jauh darinya. Pria tak terlihat tidak berminat dengan hal seperti itu. Keesokan paginya, Dr. Cam menerima surat. Cam, kau telah sangat pintar. Kau melakukan yang terbaik untuk membuatnya hampir mustahil bagiku untuk mendapatkan makanan atau istirahat, tapi aku mendapatkan keduanya sekarang. Aku mulai sebuah teror. Itu dimulai hari ini. Dimulai dengan seorang pria bernama Cam. Beritahu pihak berwenang bahwa Dr. Cam akan dieksekusi hari ini. Beritahu pihak berwenang bahwa mulai hari ini kota ini milik pria tak terlihat. Biarkan mereka melakukan apapun untuk menyelamatkanmu, tapi mereka tidak akan berhasil. Aku harus memberitahu Kolonel Adye tentang hal ini. Bawa ini ke Kolonel Adye segera dan pastikan kau kunci semua pintu dan juga jendela rumah. Tak lama kemudian, terdengar ketukan. Itu adalah Kolonel Adye. Pelayanmu diserang dan ada sepucuk surat darinya. Apa yang terjadi? Pria tak terlihat? Dr. Cam menunjukkan surat itu kepada Kolonel Adye. Aku akan pergi ke kantor polisi dan membawa anjing-anjing. Dr. Cam menunggu. Untuk sesaat tidak ada suara, dan tiba-tiba terdengar suara kekerasan. Pria tak terlihat sekarang mencoba masuk ke rumah Dr. Cam. Suara jendela pecah dan juga pintu dirusak terdengar. Kapak terbang ke dalam rumah. Dr. Cam lari menyelamatkan dirinya. Dia pintar. Dia berlari menuju kota Burdok
Dan dalam perjalanannya, setiap kali dia menemukan jalan kasar yang penuh dengan batu atau kerikil, dia berlari melewatinya, mengetahui bahwa jalan seperti itu akan sulit bagi pria tak terlihat untuk dilalui dengan kaki telanjang. Saat ini, dia tiba di kota dan berteriak di jalanan. Pria tak terlihat, dia mengejarku, pria tak terlihat. Orang-orang mendengar Dr. Kemp dan mengeluarkan tongkat untuk menyerang pria tak terlihat. Pria tak terlihat mencoba menyerang Dr. Kemp, tetapi Dr. Kemp malah menangkapnya. Kutangkap dia, semuanya, pegang dia. Tapi orang-orang marah. Mereka marah pada pria yang telah mencuri, melukai, dan menyakiti, serta menakuti banyak orang selama beberapa bulan terakhir. Berhenti. Kalian tidak perlu menyakitinya. Polisi ada di sini sekarang. Biarkan mereka lewat. Beri jalan! Polisi menangkapnya, dan kemudian tiba-tiba perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh pria tak terlihat itu. Tulang, otot, syaraf, kulit, Griffin menjadi terlihat. Dia tidak mengenakan pakaian apapun saat itu. Jadi itu mungkin membuatnya kedinginan, atau mungkin formula itu sendiri mengandung racun. Apapun itu, pria yang sekarang telah terlihat lagi sudah mati. Seorang pria yang merupakan fisikawan terhebat di dunia. Dia seharusnya dikagumi dan dicintai. Orang-orang malah membencinya. 3 buku yang sangat diinginkan Griffin ada bersama si gelandangan Marvel yang sekarang menjadi pemilik penginapan pria tak terlihat. Polisi tidak bisa mengetahui uang itu milik siapa. Jadi mereka memberikan semua uang itu kepadaku. Aku bersama pria tak terlihat selama berhari-hari. Marvel tidak pernah menyebutkan 3 buku itu kepada siapapun. Buku itu disembunyikan dengan aman, karena dia menyimpan mimpi untuk mengungkap rahasianya dan Marvel suatu hari nanti. Dan ini adalah kisah sedih dari pria yang tak terlihat. Fisikawan Griffin memiliki pikiran yang cemerlang, tapi dia tidak baik hati. Dan itulah sebabnya, alih-alih menemukan cara untuk menggunakan penemuannya yang luar biasa untuk membantu orang, dia memilih untuk menyakiti orang. Dan itulah inti dari kehidupan. Tidak ada pencapaian, tidak ada kesuksesan jika kesuksesan itu egois. Jika tidak membuat kebaikan, cinta, dan kebahagiaan untuk banyak orang di dunia. Pencapaian seperti itu hanya akan membawa bencana.